siapa yang punya niat jahat dalam hal ini, supaya jelas, jangan sampai satu pihak saja diperiksa, kan begitu. Kedua belah pihak harus equality before, semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum, ya. Walaupun dia pelapor, dia tersangka, sama-sama punya hak hukum yang sama. Bang, menelaah kasus ini pandangan apa seperti apa sih? Gimana? Kasus ini kita dan Dr. Reza Gladys. Berapa serius gitu maksudnya? Kasus ini kalau dari pasal disangka kan cukup serius, karena ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Maksimal 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Artinya bahwa potensi untuk Nikita Milyani itu ditahan hari ini atau ketika diperiksa sebagai tersangka itu sangat kecil. Oh, berarti bisa langsung. Itu tergantung penyidik. Orang ditahan karena satu, takut tersangka melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi atau mengulangi perbuatannya. Jadi itu adalah hak subjektif dari para penyidik. Ya. Oke. Sah. Sudah memenuhi prosedural atau tidak secara administratif hukum. Karena apapun dari lidik, sidik sampai di penetapan tersangka, udah pasti prosesnya akan berjalan. Tetapi apapun itu, MK memberikan ruang kepada tersangka untuk melakukan yang namanya upaya pra-peradilan. Dan itu sering kami lakukan. Toh kalau dalam upaya peradilan ternyata ada putusan bahwa penetapan tersangka tidak sah, kita dengan sendirinya bisa bebas dari status tersangkanya. Tapi kalau memang status tersangka disangkakan itu sah secara hukum, berarti harus masuk ke yang namanya proses peradilan. Artinya pokok materi pokoknya harus dijalankan melalui proses, dan pasti saya yakin kita sudah punya, harus siapkan saksi-saksi yang menguntungkan dia dan alat bukti yang lain. Karena begini loh, ketika orang memberikan uang, ini kan sama aja ya, pemerasan. Kalau bicara pemerasan kan ini ada dua pihak, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut. Sehingga jangan Nikita Milyani aja diperiksa, tapi juga. Oke, Bang Nahak mungkin bisa berkomentar sebagai praktisi hukum melihat kasus dugaan suap menyuap ini antara yang dilakukan Nikita Milyani terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, pertama-tama saya berbicara sini sebagai praktisi hukum. Ya. Kalau dulu pernah jadi pengacara Nikita, tapi untuk kasus ini saya bukan jadi pengacaranya, sehingga saya bicara dari sisi praktisi hukum. Pertama-tama bahwa kaget juga saya, karena proses kasus ini Nikita akan jadi tersangka dan juga ada asistennya yang jadi salah ya. Dan hari ini dipanggil untuk BAP sebagai tersangka. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada Nikita supaya sabar menghadapi proses ini. Yang kedua, sebagai praktisi saya melihat bahwa penetapan tersangka ini ya dalam kasus